setiamu nyata bagi kami ya Tuhan. Kau jadikan kami, setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu tenang berada dekat-Mu Tuhan. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu,
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Gimana kabar kalian semua? Senang sekali bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Dan saya minta juga kalian masing-masing berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami, Engkau Juru Selamat kami, Penebus kami, kekuatan kami, sukacita kami, gunung batu kami, menara kami, pelepas kami, hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus yang mempercaya. Bapa Surgawi, terima kasih pada pagi hari ini, kami boleh Tuhan bersama-sama kembali, mau Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Namun sebelumnya Bapa, Engkau yang sendiri menguduskan, menyucikan setiap hati anak-anak-Mu, sehingga kami mempunyai hati seperti tanah yang lembut, tanah yang subur, yang boleh siap ditanami dengan bibit-bibit firman Tuhan, dan boleh berhasil. Kami juga percaya Tuhan, bahwa pagi hari ini, Kau juga kirimkan Roh Kudus-Mu dalam hati kami, untuk kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari Allah Roh Kudus, Kau sendiri yang akan bertahta dalam hati kami, Kau yang memberikan hati yang mendengar, telinga yang sungguh-sungguh mau mendengar firman Tuhan, dan benar-benar hari ini kami boleh mendapatkan rema, mendapatkan berkat daripada firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang menjagai kami, sehingga kami tidak menolak firman Tuhan, tapi kami akan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terpuji-pujilah Engkau Yesus untuk kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini tentang hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Mari kita akan baca bersama-sama. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saya memberikan tema ini karena kita juga masih dalam suasana Pantekosta, yang dimana saudara tahu kejadian Pantekosta waktu itu di Yerusalem, seluruh orang yang berkumpul di situ atau jemaat yang berkumpul di situ semuanya menerima Roh Kudus. Tidak hanya itu saja, tapi juga terjadi mujizat bahasa dan juga terjadi kesembuhan, terjadi juga hal-hal yang luar biasa di mana Petrus di dalam dia berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Jadi itu yang kita lihat peristiwa Pantekosta di mana banyak orang yang ada di situ atau seluruh orang yang ada di situ semuanya menerima Roh Kudus. Namun pada saat ini saya ingin bicarakan tentang apa sih beda antara didiami Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, jadi ada hal-hal yang kita akan bicarakan hari ini. Jadi penting untuk membedakan berdiamnya Roh Kudus dan menerima Roh Kudus atau berdiamnya Roh Kudus dan kepenuhan oleh Roh Kudus. Saudara, yang pertama dikatakan Roh Kudus menjadi hadiah bagi semua orang yang percaya pada Yesus Kristus tanpa perkecualian dan tanpa syarat kecuali iman di dalam Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus berdiam di dalam hati orang tersebut, itu merupakan hadiah yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya,
sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi berdiamnya Roh Kudus itu pada waktu Tuhan Yesus, waktu-waktu orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka menerima Roh Kudus dan Roh Kudus berdiam dalam hati tersebut. Seperti di dalam Yohanes 20 ayat 22 juga dikatakan, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga sudah diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang kedua, Roh Kudus diberikan sebagai materai atau tanda milik pada keselamatan yang dianugerahi. Jadi Paulus mengindikasikan bahwa Roh Kudus diberikan bersamaan ketika keselamatan itu dianugerahkan kepada seseorang. Jadi kalau kita melihat tanda milik itu artinya kita itu milik Tuhan, kita itu anak-anak Tuhan, dan kita juga tahu anak-anak Tuhan kalau berdoa ya kita sering mengatakan Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Jadi kenapa kita bisa mengatakan Tuhan Yesus itu Bapa kita? Karena ada roh itulah yang berseru di dalam katakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-15, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi kita bisa mengatakan Tuhan Yesus itu Bapa kami, ada karena Roh Kudus itu yang mengajar kepada kita bahwa Tuhan Yesus itulah Bapa kita. Dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga, dan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi itu tadi tentang Roh Kudus yang mendiami hati rohani anak-anak Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus mendiami orang-orang percaya secara permanen, dikatakan sebagai jaminan. Roh Kudus diberikan pada orang-orang percaya sebagai jaminan yang menjadi bagian orang percaya atau sebagai pembuktian dari masa depan yang mulia dalam Kristus. Jaminan atas semua janji-janji Tuhan. Dalam 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan berikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita. Jadi kita menerima janji Tuhan, misalnya di dalam firman Tuhan, Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah sekali-kali membiarkan kita. Itu janji itu diterima oleh kita karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu yang sudah berikan jaminan kepada kita. Dan kita juga tahu bahwa perlindungan Tuhan, janji Tuhan, perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan berperang melawan kita, itu semua akan terjadi karena ada yang menjamin, yaitu Roh Kudus. Saudara, itu tadi ada 3 hal yang kita harus ingat. Roh Kudus berdiam di dalam hati anak-anak Tuhan, yaitu yang pertama, Roh Kudus itu sebagai hadiah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Roh Kudus dikatakan sebagai materai, Dia yang memateraikan kita kepada Allah bahwa kita itu milik Tuhan. Yang ketiga, yaitu bahwa Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita. Nah, itu tadi arti daripada Roh Kudus berdiam di hati orang-orang percaya. Dan saya juga mau garis bawahi bahwa orang yang atau anak-anak Tuhan yang Roh Kudus sudah berdiam di dalam hati mereka, itu belum tentu mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bukan jaminan bahwa orang yang didiami Roh Kudus itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Kenapa, saudara? Ada 2 hal yang akan saya katakan hari ini. Yang pertama, yaitu bahwa Roh Kudus itu bisa didukakan. Ya, kita akan buka Efesus 3 ayat yang ke-30.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi, saudara, kalau ada firman Tuhan mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan anak-anak Tuhan itu bisa mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau saudara misalnya merasakan bahwa dari sebelah kanan kita ditarik oleh kuasa Roh Kudus, sebelah kiri kita ditarik oleh keinginan daging. Kenapa? Karena kita masih ada di dalam dunia ini. Jadi kalau kita tahu bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, di dalam Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Inilah saudara yang mungkin menjadikan kita tidak tenang, ya, karena suatu sisi kita ingin terus, ya, dipenuhi Roh Kudus, tapi satu sisi ada keinginan daging juga yang menarik kita. Jadi kita juga tahu apa itu keinginan daging di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, itu tadi bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen juga bisa, ya, mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus bisa dipadamkan. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara sedang memadamkan roh? Yaitu kalau saudara sudah mendukakan Roh Kudus, misalnya kita terus-menerus menuruti keinginan daging kita, tidak pernah bertobat, terus-menerus mendukakan Roh Kudus, dan pada akhirnya maka Roh Kudus itu tidak lagi berkarya di dalam kehidupan seseorang atau anak-anak Tuhan tersebut. Roh Kudus tidak lagi mau bekerja karena dia terus-menerus didukakan, dan akhirnya Roh Kudus menjadi padam. Dan kita juga tahu bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan kalau tidak lagi didiami oleh Roh Kudus. Saudara tahu apa yang dikatakan rohaninya menjadi mati. Jadi kita juga tahu ada gereja yang sudah mati, walaupun mereka juga masih beribadah, mereka masih melaksanakan aktivitas mereka. Tetapi di hadapan Tuhan, gereja itu sudah tidak lagi layak, tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena karya Roh Kudus tidak ada lagi di dalam gereja tersebut. Jadi kita harus berhati-hati di sini. Jangan sekali-kali sebagai anak Tuhan kita memadamkan roh, mendukakan roh. Jadi itu tidak boleh terjadi pada kita. Kita bersyukur kalau Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Dan yang juga saudara juga harus tahu bahwa didiami Roh Kudus itu tidak menjamin, ya, tidak menjamin bahwa dia itu sudah dewasa rohani. Karena apa saudara? Didiami Roh Kudus itu hanya sekali, dan pada waktu mereka percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk dalam hati mereka dan mereka dibaptis Roh Kudus, dan saat itu juga Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Dan sekarang masih banyak anak-anak Tuhan yang mungkin, ya, tidak tahu apa arti berdiamnya Roh Kudus dan apa arti dipenuhi Roh Kudus. Mereka mungkin pikir, ya, saya sudah didiami Roh Kudus, berarti saya tidak perlu lagi dipenuhi Roh Kudus. Salah saudara, karena apa? Tujuan daripada Tuhan Yesus itu menjadikan kalian anak-anaknya, menjadikan kalian itu murid-muridnya, menjadi kalian itu hambanya, itu bukan hanya sekedar menerima keselamatan,
bukan hanya sekedar didiami Roh Kudus. Tuhan Yesus belum selesai dengan kita. Tuhan Yesus belum selesai dengan gerejanya. Karena masih ada tujuan lagi, ya. Jadi jangan sampai kita hanya puas didiami Roh Kudus. Dan itu hal yang sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena apa, saudara? Tujuan daripada didiami oleh Roh Kudus adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita jangan berhenti sampai didiami Roh Kudus, tapi kita harus tetap terus minta supaya Roh Kudus memenuhi ruangan hati kita. Jadi sekali lagi saya mau tekankan di sini apa yang dimaksudkan dengan penuh Roh Kudus itu, ya. Dalam Efesus 5 ayat 18 tadi saya sudah bacakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi kata penuh bukan berarti penuh secara kuantitas, tetapi dikuasai oleh Roh. Artinya manusia penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus menguasai atau mengontrol secara total hidup manusia. Roh Kudus akan terus-menerus menguasai hidup kita. Ya, kalau tadi kita baca Efesus 5 ayat 18, ya, Rasul Paulus menyamakan orang yang mabuk oleh alkohol itu sama dengan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kenapa, saudara? Karena orang yang mabuk itu, atau semua pikiran, semua tubuhnya itu dikontrol atau dikuasai oleh alkohol. Demikian pula orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidup mereka juga dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus. Sama-sama dikuasai. Tapi bedanya, ya, yang satu itu ada penguasaan diri. Artinya mereka yang dipenuhi Roh Kudus itu ada penguasaan diri. Tapi mereka yang dikuasai oleh alkohol itu kehilangan penguasaan diri. Jadi kalau kita gambarkan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu artinya penuh, itu seluruhnya dikuasai hati kita. Kita gambarkan hati kita itu, ya, seluruhnya dikontrol oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada ruangan, satu ruangan pun yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Saya ambil contoh misalnya ruangan di dalam rumah, ya. Ada kamar tidur, ada kamar tamu, ada kamar mandi, ada dapur, ada kamar kerja, ya, ada ruang anak, ya. Dan kita minta Roh Kudus memenuhi ruangan hati kita. Namun kadang-kadang juga, ya, mungkin ada satu atau dua orang yang mengatakan, oh, ruangan kerja saya jangan dipenuhi Roh Kudus karena saya kalau sibuk kerja saya sudah tidak ingat lagi, ya, tidak mau lagi berbicara tentang lain, saya harus konsentrasi untuk kerja saya. Tidak bisa begitu, saudara. Jadi seluruhnya ruangan dalam rumah itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kita sudah tahu apa itu dipenuhi Roh Kudus, artinya kita dikuasai, dikontrol seluruhnya dalam Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah bisa membedakan antara didiami Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi didiami Roh Kudus itu terjadi hanya satu kali, waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Dan itu juga tidak menjadi tanda bahwa itu dewasa rohani, karena pemberian itu ada hadiah dari Tuhan, adalah kasih karunia anugerah Tuhan, tidak perlu perjuangan. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu dilakukan berkali-kali karena mereka harus berjuang melawan kedagingan mereka. Mereka harus berjuang untuk terus mengekang keinginan hati kedagingannya, sehingga hal itu akan menunjukkan bahwa dia itu sungguh-sungguh berperang melawan keinginan dagingnya, dan kita katakan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ada perjuangan di dalam kepenuhan Roh Kudus tersebut. Saudara, kita akan masukin yang kedua. Bagaimana kita tahu bahwa kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan
mengenal mereka. Jadi kalau saudara mungkin bisa melihat bahwa bahasa roh itu bisa dipalsukan, mujizat bisa dipalsukan, ya, hal-hal yang rohani bisa dipalsukan. Tetapi buah daripada Roh Kudus itu tidak dipalsukan, ya. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 ada suatu nyanyian yang saya terus tetap ingat waktu itu, ya. Buah-buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, tahan hawa nafsu, kelemah lembutan. Jadi itu tadi saudara, kalau saudara bisa nyanyikan itu, maka saudara akan ingat terus itu buah-buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah-buah Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kepada bahwa dia itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, mengapa hidup orang Kristen harus dipenuhi Roh Kudus? Ini harus, saudara. Ya, pertama, supaya kita tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Dalam Yesaya 40 ayat 31, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu tadi yang saya katakan bahwa Roh Kudus adalah kekuasaan dari tempat yang tinggi. Kalau anak-anak Tuhan itu dikuasai, dipenuhi Roh Kudus, maka dia seperti ayat firman Tuhan tadi yang kita baca, mereka itu seperti raja wali yang terbang tinggi. Jadi mereka yang dipenuhi Roh Kudus itu akan diangkat ke tempat yang tinggi, di mana hanya ada perkara-perkara surgawi. Ya, di mana kita akan melihat bahwa kalau anak-anak Tuhan terbang tinggi, mereka akan melihat ke bawah, dunia itu sangat kecil. Makanya mereka mengatakan mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Karena apa? Karena mereka bersama Roh Kudus, mereka di bawah terbang yang tinggi, jadi tidak melihat lagi hal-hal yang ada di bawah. Sebaliknya, mereka yang ada di bawah, di daerah bawah, berjalan di bawah, mereka akan sulit ya untuk mempunyai pengharapan, sulit, tidak saya katakan tidak bisa, tapi sulit ya. Mereka akan menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, sulit untuk beriman dengan iman yang besar ya, sulit sekali. Jadi kita kalau berjalan di bawah, artinya kita tidak dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan terus terikat dengan hal-hal dunia. Tapi kalau kita terbang tinggi, berjalan di atas, maka saudara tidak lagi terikat dengan hal-hal dunia. Yang kedua, kenapa orang Kristen harus dipenuhi Roh Kudus, yaitu adalah perintah Tuhan. Ya. Dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi itu tadi, tahu bahwa kenapa kita harus sebagai anak-anak Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi yang pertama, supaya kita tidak terikat oleh hal duniawi. Yang kedua, supaya karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi saya akan berikan gambaran bagaimana orang itu dipenuhi Roh Kudus ya. Saya ambil contoh. Ini adalah gelas, ya, saudara tahu semua ini. Gelas ini gunanya untuk apa, saudara? Untuk minum, ya kan? Dan gelas ini diisi dengan air untuk diminum. Dan gelas ini saya umpamakan seperti hati rohani anak-anak Tuhan. Kemudian dalam gelas itu saya isi dengan pasir, ya. Saya isi dengan pasir ini. Bisa lihat ya, pasir. Ini isinya pasir nih, ya. Jadi ini hati kita, atau gelas ini hati kita, dan pasir ini melambangkan apa, saudara? Kebencian, kedengkian, iri hati. Ya.
di mana hal-hal itu akan memenuhi ruangan hati kita. Kemudian yang kedua, saya isi lagi selain pasir itu dengan batu, kerikil. Ya, ini sudah lihat. Ya. Jadi di pasir, ini kerikil. Kerikil itu melambangkan kekerasan hati, kesombongan, tidak mau tahu, ya. Dan hal ini juga bisa memenuhi gelas hati kita. Dan kemudian mungkin ada juga saya isi dengan kertas. Ya, ini kertas, saudara. Saya isi di sini ya. Kertas itu kan mudah terbakar. Itu artinya apa, saudara? Bahwa kertas itu adalah mudah emosi, kemarahan, ya. Tidak mau mengampuni. Inilah dendam. Ini adalah kertas-kertas ini dalam hati kita. Kemudian yang keempat, bisa saya isi dengan apa, saudara? Kayu. Ya, ini saya tunjukkan kayu-kayu ini. Kayu-kayu ini juga bisa memenuhi gelas ini. Ya, saudara tahu apa arti kayu ini? Kayu kan suka menusuk sana, menusuk sini, sakit kan? Nah, kayu itu melambangkan apa? Orang yang suka menyakiti hati orang, ya, mengkritik negatif orang, tidak suka ada orang yang sukses. Dia iri ya, dia benci kalau ada orang yang sukses, ya. Inilah saudara, gelas yang dipenuhi dengan hal-hal yang seharusnya tidak ada di sana, ya. Gelas yang harusnya diisi dengan air itu diisi dengan hal-hal kebencian, kemarahan, kekerasan hati, ya, tidak mau mengalah, tidak mau mengampuni. Itulah sebabnya kenapa Roh Kudus itu tidak mau masuk di dalam hati anak-anak Tuhan. Karena apa? Hatinya, gelas itu sudah penuh dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Ya, padahal gelas itu harus diisi dengan air penuh. Ya. Inilah harusnya fungsi daripada hati kita. Jadi, saudara, bagaimana supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya, tidak ada jalan lain selain kita akan mengatakan memutuskan hubungan, ya, dosa-dosa itu dengan kita. Jadi kita ambil itu kayu-kayu, ya. Jadi orang yang suka menyakiti orang itu diambil, memecah belah itu diambil, ya. Diambil semua dari gelas. Kemudian kertas-kertas juga diambil, yaitu yang suka marah, ya, emosian, ya. Itu juga diambil juga dengan kerikil-kerikil ini, ya, kekerasan hati, ya. Dendam itu diambil semuanya, kemudian pasir juga, semuanya harus dibersihkan sehingga kembali gelas itu menjadi gelas yang kosong. Nah, itulah saudara, itulah yang diinginkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang aktif, kita yang pasif. Pasif artinya apa? Kita mengosongkan diri kita mengosongkan hati kita untuk diisi oleh aliran-aliran hidup, yaitu Roh Kudus sampai penuh, ya, sampai penuh air. Nah, inilah tandanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak ada lagi hal-hal yang tidak ada di dalam gelas ini. Yang ada hanya air. Itulah kenapa Roh Kudus tidak mau masuk dalam gelas yang penuh dengan kotoran. Dia hanya mau masuk kepada gelas yang kosong, yang mau mengosongkan hatinya. Itu tadi sifat daripada anak-anak Tuhan yang maksudnya kita itu pasif. Tapi kita juga harus aktif, tidak hanya pasif, kita juga harus aktif, ya. Di dalam Lukas 9 ayat 23 katanya, kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Jadi tadi memutuskan hubungan dosa-dosa itu
Artinya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 juga dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemudian yang pertama tadi memutuskan hubungan dengan dosa-dosa, yang kedua itu artinya menyangkal diri dalam Lukas 9 ayat 23 yang sudah saya bacakan tadi, bahwa kita harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut Tuhan. Itulah sikap kita untuk supaya dipenuhi Roh Kudus, saudara. Itu kita senantiasa mengosongkan hati kita untuk diisi terus dengan aliran air hidup, memutuskan hubungan, berperang ya, melawan kedalian kita, mengambil itu semua dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita ya, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Jadi udah tahu ya bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dia benar-benar harus hatinya itu benar-benar kosong, hatinya itu benar-benar dipenuhi dengan keinginan-keinginan roh ya. Saudara, kemudian kita masuk ke dalam yang kelima, ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan yang pertama, berani bersaksi. Dan Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, ini yang terjadi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Namun saudara juga harus ingat, sebelumnya waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, waktu mereka mendengar atau mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan itu diseret ya, dibawa ke pengadilan, diadili, disiksa, bahkan terakhir disalibkan sampai mati. Saudara, apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus? Mereka lari ya, melarikan diri, mereka berkumpul di suatu tempat dan mengunci pintu-pintu itu karena mereka ketakutan ya. Karena mereka takut mungkin mereka juga nanti akan diseret, karena mereka pengikut-pengikut Tuhan Yesus, mereka akan dicerca, mereka mungkin juga akan dipenjara, bahkan mungkin mereka juga akan mati. Di dalam saudara, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 kita melihat setelah itu ya, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Artinya, jadi begitu peristiwa Pentakosta terjadi, maka Petrus dengan berani ya melawan mereka. Dengan iman dia berani. Pada waktu dia juga pernah menyangkal Tuhan Yesus, dia tadinya pengecut menjadi orang yang sangat berani. Kemudian kita akan melanjutkan yang kedua, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidup kudus dan bisa menguasai diri. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus ya. Jadi kita mengetahui di sini bahwa Tuhan menghendaki anak-anak Tuhan itu hidup kudus. Ya, saudara mungkin pikir, saya nggak bisa hidup kudus karena saya masih hidup di dunia. Ya memang ya, kita masih hidup di dunia ini dan kita mungkin sulit, tapi saudara harus ingat, kudus di sini artinya bukan harus benar-benar kudus seperti Tuhan Yesus. Kudus itu artinya peka akan suara Roh Kudus, peka akan dosa. Kalau saudara misalnya pergi ke pantai, apa yang saudara lakukan di pantai? Ya biasanya kita main air, main pasir. Pasir itu bisa saudara mengenai kaki kita, pasir itu bisa ada di tangan kita, pasir itu ada di leher kita, di baju kita, pasir itu ada di mana-mana. Namun ada satu tubuh yang sangat peka terhadap pasir, apa saudara? Mata kita. Begitu pasir itu kena mata kita, maka dia akan menjerit, sakit.
Itulah yang digambarkan dengan kekudusan anak-anak Tuhan. Orang yang biasa hidup kudus, orang yang biasa bergaul dengan Roh Kudus, dia akan peka akan dosa. Dia akan menjerit kalau sesuatu itu tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu dia akan berusaha untuk cepat-cepat ya melakukan apa yang dia harus lakukan, yaitu apa? Berdoa kepada Tuhan, minta ampun ya, melalukan semua itu dari hidupnya. Saudara, itulah sebenarnya yang mungkin menjadikan kita anak-anak Tuhan sering tidak melupakan perintah Tuhan, hiduplah kudus itu. Itu jauh sekali, saya nggak bisa hidup kudus. Saudara bisa ya, saudara bisa hidup kudus. Oleh karena itu di dunia ini kita itu latihan ya, latihan menyucikan diri, latihan bertobat setiap hari. Itu tadinya memikul salib setiap hari, mengikut Tuhan setiap hari, itu kita latihan, melatih kepekaan kita, melatih kekudusan kita. Jadi kita memang belum sempurna, tetapi Tuhan menghendaki kita mau ya hidup disempurnakan ya, dengan adanya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, maka kita juga mau menuruti keinginan Roh tadi ya. Janganlah mengingini, ikutilah keinginan Roh. Ya, karena keinginan Roh itu berlawan dengan keinginan daging. Jadi saudara harus putuskan, saya mau hidup dalam Roh Kudus. Artinya Roh Kudus memenuhi hati saya. Saya harus mengambil keputusan. Kalau saudara tidak pernah mengambil keputusan, maka saudara akan terus dipermainkan. Ya, dipermainkan hidup saudara, sehingga banyak orang yang tidak tenang hidupnya. Karena apa? Di satu sisi dia ingin melayani Tuhan, di satu sisi ia ingin dipenuhi Roh Kudus. Tapi sisi lain ada keinginan daging, keinginan roh, ada kuasa-kuasa roh jahat, roh iblis. Ya, ingat bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dalam 1 Petrus. Saudara, mengaum-ngaum, mempengaruhi pikiran kita, mengaruhi telinga kita ya. Sehingga anak-anak Tuhan itu selalu bingung ya, apa yang harus dilakukan. Tapi oleh karena itu jangan sampai hanya didiami oleh Roh Kudus, tapi saudara minta terus supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah keinginan daripada Tuhan, supaya kita juga tidak hanya sekedar didiami oleh Roh Kudus, tapi kita juga mau dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Saudara, kita lihat yang ketiga, menghasilkan buah roh. Yang ketiga, namun sebelumnya kita lihat dulu tadi, orang yang hidup kudus itu bisa menguasai diri. Jadi kalau kita lihat di dalam contohnya itu dalam Kejadian 4 ayat 8, Kain membunuh adiknya. Dikatakan Kejadian 4 ayat 8, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuhnya. Saudara, inilah yang kita lihat ya. Habil atau Kain itu marah kepada adiknya karena persembahannya diterima oleh Tuhan. Dan dia tidak hanya gara-gara marah, saudara, dia menjadi orang yang brutal, atau dikatakan dia tidak bisa menguasai diri sehingga dia membunuh adiknya sendiri. Itulah katakan kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bisa menguasai diri. Jadi kalau memang kita marah itu tidak dosa ya. Tapi kalau marah itu menjadi dendam, itu menjadi dosa. Jadi kalau kita marah, kita harus menguasai diri, kita harus minta ampun kepada Tuhan yang cepat-cepat bisa menguasai diri, maka tidak akan menjadi dosa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kemudian yang ketiga, menghasilkan buah roh. Jadi ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu mereka bisa menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Tadi saya sudah bacakan, tapi kita akan baca sekali lagi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Saudara, kita akan melihat contohnya jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Mereka itu tidak hanya didiami Roh Kudus, tapi mereka adalah orang-orang ya, yang sudah dibaptis Roh Kudus, didiami Roh Kudus, tapi juga mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan, kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 47, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi jemaat mula-mula ini mereka membagi-bagikan apa yang mereka punya itu kepada orang-orang. Dan tidak hanya itu, mereka juga bertekun ya, setiap hari bertekun sehati, berkumpul tiap hari di dalam bait Tuhan. Dan tidak heran saudara, apa yang mereka lakukan itulah adalah menjadi contoh teladan bagi kita gereja Tuhan. Itulah sebenarnya contoh dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Mereka akan berbuat baik, mereka akan memberkati orang, mereka bersekutu, mereka senantiasa haus akan firman Tuhan, haus akan kebenaran, haus dan lapar akan segala hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian mereka. Dan apa yang terjadi, maka kita akan melihat gereja Tuhan itu menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya itu, coba katakan mereka juga disukai semua orang. Ya. Dan sekali lagi ada bonusnya nih, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi itulah orang-orang atau ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan berani bersaksi. Karena keberanian mereka itu yang diperoleh dari Roh Kudus yang mendiami hati mereka, sehingga menghasilkan orang-orang tiap hari, jumlah mereka ditambah-tambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi saudara sudah tahu ciri-ciri dari orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yaitu mereka berani bersaksi, yang kedua mereka hidup kudus, menguasai diri, dan mereka juga menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Mungkin masih banyak lagi ciri-ciri yang lain ya. Saya tidak akan uraikan satu persatu karena masih banyak ya lain-lainnya. Tapi biarlah saya hanya berikan 3 contoh ini. Biarlah ini menjadikan juga contoh bagi kita. Apakah ya, pertanyaan bagi apakah kita sudah dipenuhi Roh Kudus? Apakah saya hanya puas, hanya didiami Roh Kudus? Karena Tuhan menghendaki kita tidak hanya didiami Roh Kudus. Tuhan menghendaki kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mau terus ya menghasilkan buah-buah Roh itu. Dengan terus hidup taat dan setia kepada Tuhan dan berani bersaksi. Amin. Mari saudara, kita akan tutup hari ini dengan bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau sudah pimpin kami Tuhan, dalam kami boleh mendengarkan Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu hari ini yang Kau singkapkan kepada kami. Biarlah kami belajar Tuhan untuk boleh Tuhan tidak hanya berhenti sampai menerima Roh Kudus atau didiami Roh Kudus, tapi kami juga rindu Tuhan supaya kami dipenuhi setiap hari dengan Roh-Mu, yaitu Roh Kudus. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus bahwa tujuan Engkau Tuhan menjadikan kami anak-anak-Mu tidak hanya sekedar diselamatkan, tidak hanya sekedar
didiami oleh Roh Kudus, tapi Engkau juga rindu supaya kami bertumbuh dan mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapa, ajar kami Tuhan Yesus untuk boleh mentaati perintah-perintah-Mu, untuk terus hidup berperang Tuhan, melawan segala kuasa-kuasa roh-roh jahat, berperang melawan kedagingan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami setiap hari memerangi keinginan daging kami, kami percaya juga, maka Roh Kudus akan mau tinggal di dalam hati kami. Bapa, ajar kami untuk tidak mendugakan Roh Kudus. Ajar kami untuk tidak, Tuhan Yesus, menyakiti hati Roh Kudus. Tapi kami akan terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Itulah kerinduan kami anak-anak-Mu. Bawa kami makin hari makin menyenangkan Engkau Tuhan. Supaya gereja-Mu semuanya Tuhan boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga, anak muda, anak-anak kecil. Semuanya Tuhan boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau belum selesai dengan gereja-Mu Tuhan. Engkau belum selesai dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, terus Tuhan bawa kami Tuhan, terus untuk mengikut Engkau. Terus Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak rencana-Mu, supaya kami bisa memenuhi apa yang menjadi visi misi-Mu Tuhan, misi gereja-Mu Tuhan, yaitu membawa orang-orang Tuhan kepada Engkau, menyelamatkan orang-orang yang belum percaya Tuhan, supaya mereka juga diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau begitu baik, Engkau yang menyempurnakan hidup kami, Engkau yang mengajar kami untuk hidup kudus, Engkau yang mengajar kami untuk menyangkal diri, Engkau yang menolong kami untuk tetap terus berperang melawan kedagingan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Yesus itu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus hadir di sini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau sebentar kita akan menutup ibadah kita, namun sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, minggu yang akan datang adalah ibadah pengucapan syukur, hari ulang tahun GMI yang ada di kota Frankfurt yang ke-28. Mari kita ikuti ibadah ini. Kali ini ibadah akan dilaksanakan melalui Zoom. Karena itu Bapak Ibu bisa membuka melalui link yang sudah diberikan tadi dalam pengumuman. Mari kita ajak teman-teman, saudara-saudara kita untuk boleh memperingati hari ulang tahun GMI di kota Frankfurt yang ke-28 ini dengan penuh ucapan syukur. Tentunya nanti pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya dari Amerika, yaitu Bapak Pendeta Otto Hutapea. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa juga untuk rencana ini dalam doa penutup pada siang hari ini. Mari kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di akhir dari ibadah ini kami mau menaikkan syukur kepadamu karena Engkau sudah boleh memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Engkau sudah boleh memberkati
kami yang sudah boleh memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan, jadikanlah kami penyembah-penyembah-Mu yang selalu semakin hidup dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, karena Engkau sudah menjadi anak Allah yang sudah turun menjadi manusia, Engkau sudah mati menebus kami manusia yang berdosa, kami boleh diselamatkan itu karena kasih karunia yang daripada-Mu, dan kami bersyukur Tuhan, kami masih dalam rangka memperingati Pentakosta. Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk boleh menjadikan kami saksi-Mu yang hidup. Bersyukur untuk hari ini, kalau kami boleh kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami diingatkan lagi hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari Tuhan, Engkau yang kiranya boleh mengingatkan kepada kami bahwa setiap kami yang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus adalah kami yang menghindarkan diri dari segala keinginan daging atau hawa nafsu dunia ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Roh Kudus yang baik itu memenuhi hidup kami. Dan kalau kami hidup dipenuhi Roh Kudus Tuhan, kami tahu Roh Kudus yang akan menguasai, mengontrol secara total seluruh hidup kami. Roh Kudus akan juga terus-menerus menguasai hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, kalau kami hidup dipenuhi Roh Kudus, maka ada bukti, yaitu kami juga menghasilkan buah Roh Kudus sesuai dengan Galatia 5 ayat 22-23, yaitu kami mempunyai kasih, sukacita, damai sejahtera, kami juga mempunyai kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Tidak ada hal yang menentang hal-hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Jadikanlah kami orang-orang yang dipakai Tuhan di akhir zaman ini untuk boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, supaya banyak orang yang hidup di akhir zaman ini boleh diselamatkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Jadikanlah kami saksi-Mu, jadikanlah kami orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Berkati Ibu PDP Susi Krani yang sudah boleh membagikan berkat firman Tuhan ini, supaya Engkau memakai hamba-Mu ini dengan semakin luar biasa bersama Pak Bapak Lothar suaminya. Terima kasih Engkau memberkati kami semua juga yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Meteraikan dalam hidup kami Tuhan, supaya kami boleh bukan hanya mendengar, tapi kami juga melakukan firman-Mu, supaya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang kuat dalam menghadapi tantangan yang ada di akhir zaman ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau kiranya boleh mengurapi kami semua, kami boleh hidup sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Dan sebelum kami menutup semua ini, kami berdoa juga, tak lupa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau lawat bangsa negara kami supaya negara kami dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan dari berbagai macam tantangan, pergumulan yang ada, khususnya di menghadapi pandemi yang masih terus berlangsung, bahkan dengan varian-varian yang baru. Engkau nyatakan anugerah pertolongan-Mu Tuhan, supaya Indonesia dijaga dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan, khususnya juga menyangkut tentang apa yang terjadi di Israel. Kiranya Engkau adakan perdamaian antara Israel dengan Palestina Tuhan. Kalau ada kelompok-kelompok yang mencoba menyusup di tengah-tengah keadaan yang sekarang ini, Engkau sendiri kebenaran yang meninggikan derajat bangsa, yang kiranya boleh Engkau tegakkan. Namun dosa yang menjadi noda bangsa boleh terus kami perangi Tuhan. Ini menjadi doa kami untuk masa depan juga Israel dan Palestina, dan juga kami semua, negara Indonesia, Jerman, Belanda. Kau kiranya boleh memimpin supaya kami boleh menjadi umat-Mu yang selalu takut akan Engkau. Kami boleh senantiasa terus merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami terus berdoa untuk masa depan bangsa dan negara kami Indonesia, dijauhkan dari segala hal-hal yang bukan daripada kehendak Tuhan, supaya negara kami tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan, yang dibangun sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga berikan orang-orang yang sungguh-sungguh yang mau hidup secara harmonis ya Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau ada kelompok-kelompok yang coba Tuhan menelusup di tengah
keberagaman yang ada di Indonesia, kami mempatahkan tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Jerman, Belanda, di mana lockdown semakin dikurangi, banyak toko-toko mulai dibuka. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan yang memberikan kepada baik kepada masyarakat di Jerman, di Belanda ini juga terus ketertiban di dalam mengenakan protokol kesehatan dan sebagainya. Karena Tuhan, Eropa ini juga membutuhkan bimbingan Tuhan, Eropa membutuhkan lawatan Tuhan, berikan hikmat kepada pemimpin atau pemerintah Jerman, pemerintah Belanda, supaya Engkau terus menaruh hati yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara ini, supaya di negara ini tetap semuanya boleh diatasi dengan baik, dengan bimbingan pertolongan yang daripada Tuhan. Lawatlah Eropa Tuhan, supaya Eropa juga mengalami kebangunan rohani yang besar, supaya di pemerintahan duduk orang-orang yang takut akan Tuhan, sama seperti Daniel, sama seperti Sadrah, Mesa, dan Abednego. Ya Tuhan, Engkau juga taruh orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Tuhan, supaya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh memimpin negara-negara ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah boleh mendengar doa kami, sertai kami dalam minggu ini lagi Tuhan, dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, untuk doa bersama yang ada di kota-kota yang ada di GMI, di setiap kota juga doa Hope Global, Engkau berkati pada hari Kamis, juga untuk Komsel Perak, Komsel Perkasa, berkati supaya kami boleh menjadi jemaat yang bersemangat untuk membangun iman satu dengan yang lain. Sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan minggu depan Tuhan kami juga akan memperingati hari ulang tahun dari GMI di kota Frankfurt. Berkati persiapan akhir yang dilakukan supaya semua berjalan baik sesuai dengan rencanamu Tuhan. Engkau yang boleh memberkati ibadah minggu depan, supaya kami semua boleh dipersatukan melalui Zoom link yang Tuhan boleh berkati pada minggu depan. Terima kasih ya Tuhan, kami mempercayakan semua itu ke dalam pimpinanmu. Sebentar kami akan meninggalkan online ini, kiranya Engkau boleh memberkati kami semua dalam melewati sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita, mengendahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Segala
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.